kebanyakan tuh nyampah, terus banyak gulung-gulung di jalanan tuh kalau menurut aku itu kurang efektif berantakan gitu ya. Berantakan banyak banget dan itu efek dari setelah kampanye itu pasti biarin gitu aja karena ada dua kubu yang berbeda di antara pemilihan ini, jadi ada perpecahan yang dimana yang kita tahu black campaign itu terjadi, padahal pada dasarnya kita nggak perlu black campaign kalau memang dua-duanya berpotensi. Kebanyakan hoax sama fitnah-fitnah dari setiap paslon-paslon, baik itu paslon nomor 1 atau nomor 2. Orang-orang kan kadang masih ada yang perdebatan nih antara pilih Jokowi atau Prabowo. Di situ takutnya ini membuat konflik. Untuk kesangan itu kayak keamanan negaranya lah gitu. Jadi kayak kurang pertahanan kita itu kurang. Kebocoran apalah. Misalnya tuh kayak muncul isu-isu baru yang dimana dua pendukung yang berbeda saling memunculkan hoax yang kebenarannya kadang tidak sesuai dengan data yang ada, dari mulai media sosial, lalu banyak isu-isu seperti itu. Yang kelihatan di masyarakat sentimen negatifnya lebih gede dibanding misalnya adu gagasan, adu visi ke depan. Yang harusnya di pemilu 2019 ini menawarkan gagasan, visi-visi besar lah tentang keindonesiaan, tentang kebinekaan, justru dipakai oleh pertarungan sentimen-sentimen negatif seperti sara misalnya, agama, etnis dan lain sebagainya. Cara masif dan struktur digelorakan di masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah yang memang dari segi budaya literasi, dari strata ekonomi dan strata pendidikan kurang mumpuni. Akhirnya ketika mendapatkan informasi yang tidak layak dan tidak bisa dibuktikan validasinya, bisa dicerna secara langsung dan disebarkan secara luas. Nah, ini yang berbahaya kan. Nah, ini yang memang menjadi keresahan dari teman-teman caleg muda, bagaimana kita yang harusnya pesta pemilu 5 tahunan ini sebagai pesta demokrasi dan memang selayaknya dijadikan sebagai wahana untuk mengedukasi masyarakat, bukan justru sebagai anti klimaks untuk membodohi masyarakat. Ini yang menjadi keresahan. Misalnya tuh kayak ada yang kelompok gitu kan, ya anak-anak yang sekarang kayak udahlah golput aja gitu, bingung nih kemana aja pilihnya golput. Terus banyak juga yang kayak berantem cuman gara-gara dua suara itu. Perang saudara yang mana sekarang kan media sosial tuh semakin hari bahkan ya, semakin banyak pengunjungnya. Nah, di situ teh isu-isu soal masalah kepentingan, masalah politik, isunya banyak sekali gitu. Dan yang dikhawatirkan ketika isu-isu agama dinaikkan, itu akan terjadi perpecahan antar bangsa. Nah, itu yang menyebabkan kekhawatiran mahasiswa hari ini, siapapun pemimpinnya, jangan sampai rakyatnya ikut-ikutan berperang. Karena itu kan sebagai gagasan. Perbedaan itu jadi dianggapnya sebagai bineka aja, kebinekaan. Yang kedua, soal masalah agama. Nah, jadi takutnya negara Indonesia ini menjadi negara yang intoleran. Keresahan yang saya rasakan yang pasti yang paling kental terasa itu adalah isu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi banyak sekali isu-isu yang terlalu mengkaitkan antara nasionalis dengan agama gitu. Jadi ketika mengkaitkan seperti itu akhirnya kesannya memperlihatkan bahwa salah satu kubu ini mendukung kepada salah satu agama gitu kan. Sebetulnya kalau kita Bhinneka Tunggal Ika, kita harusnya nggak harus ngomong hanya satu agama saja gitu kan, harusnya kita bicara secara keseluruhan gitu kan. Yang paling saya soroti itu perihal pemilu serentak. Kalau bicara logika mungkin masyarakat akan lebih sulit menentukan pilihan, karena mau gimana nggak sulit kita masuk kotak suara yang kita dapat surat suaranya nggak cuma pilih presiden dan wakil presidennya gitu, ada DPR RI, DPRD, DPD gitu kan. Menurut saya sih masih kurang, jadi karena belum ada pihak dari keduanya tuh yang masih menonjol gitu. Untuk kita yang kaum pemuda-pemudi itu masih kurang gitu. Kualitas, aduh sensitif nih. Untuk menjadi seorang calon presiden nggak mungkin nggak berkualitas. Kalau untuk paslon 1, ya kalau kata saya mah lebih merakyat, sederhana orangnya. Jadi kayak ke daerah-daerah terpencil, jarang kan sampai di ajudan banyak atau apa. Pakaiannya juga bebas, gak terlalu formal banget gitu. Kalau untuk paslon 2 masih berwibawa, tegas, tapi
Tapi kalau dilihat dari debat yang beberapa debat sebelumnya terlihat kayak apa namanya, sombong atau apa gitu. Kalau kata aku Jokowi ya gitu bagus jadi karena orangnya banyak bersosialisasi dan ramah ke masyarakat, jadi dia pun gampang mungkin untuk kedepannya. Tapi kalau misalkan untuk Prabowo yang kelihatannya kayak sedikit acuh mungkin. Kalau untuk calon presiden sama-sama berkualitas sih. Kalau menurut saya pribadi sama-sama berkualitas. Cuman ya kembali lagi siapapun yang akan menjadi presiden, yang penting sejahtera untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Kualitas calon presiden sekarang menurut saya baik dari segi kepemimpinannya. Jadi itu aja. Ada dua sudut pandang objektif dan sudut pandang subjektif. Secara subjektif mungkin saya sebagai dari tim Koalisi Indonesia Kerja, di mana pasangan calon presidennya adalah Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, saya melihat kedua sosok ini adalah sosok yang memang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan. Pertama, kenapa? Karena yang kita lihat ketika kita ingin memilih pemimpin, yang kita tidak ada track record, rekam jejak. Kita lihat Pak Jokowi ya, kita bandingkan Pak Jokowi selama memimpin Solo memiliki kinerja luar biasa. Lalu bertransformasi, hijrah ke DKI sebagai gubernur DKI. Ada perubahan luar biasa. Kita bisa rasakan lah saat ini hasil kebijakan dari beliau bisa kita rasakan tidak hanya oleh masyarakat kelas menengah ke atas, tapi juga oleh masyarakat kecil. Karena dengan dibangunnya infrastruktur, alur distribusi produksi dari masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Bahwa infrastruktur ini bisa membangun potensi ekonomi lebih besar lagi. Lalu secara objektif misalnya saya melihat Pak Prabowo ini sebetulnya seorang negarawan. Tapi saya melihat segelintir orang di belakang Pak Prabowo ini kan dalam tanda kutip gitu ya, ada beberapa kelompok yang ingin merongrong ideologi kita, Pancasila. Saya tidak melihat Pak Prabowo jelek, saya melihat Pak Prabowo itu sebagai negarawan sejati, beliau juga konstitusional walaupun beliau memiliki rekam jejak yang kurang baik lah. Kalau misalnya yang nomor 1 itu kayak lebih ke apa ya, kerjanya nyata, udah kelihatan gitu. Kalau misalkan nomor 2 belum belum kerja gitu, belum kerja, jadi kayak belum kelihatan aja. Tapi yang nomor 1 tuh kurang tegas gitu. Ya, yang nomor 2 ini tegas kelihatannya. Berbicara kualitas, kalau menurut saya sih sebagai mahasiswa ya, objektif, mungkin dua-duanya juga ya sama seperti itu. Dua-duanya, kalau menurut saya hari ini Prabowo, saya nyatakan Prabowo itu adalah fisiknya sebagai Orba, dan Jokowi itu adalah ideologinya sebagai Orba. Melihat dari fenomena yang terjadi, karena mungkin Prabowo dahulu mempunyai track record jelek masalah tahun 98. Sekarang Jokowi mungkin ideologinya seperti Orba, banyak yang dibungkam, pers dibungkam dan lain sebagainya, kebebasan berpendapat dibungkam. Nah itu yang satu memang yang sudah membuat prestasi lah di negara, tapi di satu sisi juga yang satunya lagi begitu berapi-api untuk membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Itu pastinya ya kalau dari secara kualitas ya udah oke sih. Untuk Pak Jokowi, jadi kalau saya bilang buruk enggak juga gitu. Beliau pun baik gitu kan. Tapi yang saya herankan gitu melihat kebijakan-kebijakannya, contoh seperti TKA, tenaga kerja asing gitu kan. Kalau bicara TKA dihadapkan dengan masyarakat kita yang masih banyak tidak memiliki lapangan kerja, tapi TKA sudah begitu mudahnya masuk ke negara kita, menurut saya itu suatu kebijakan yang kurang baik lah. Dan mungkin hal lainnya bicara pembangunan mungkin sangat banyak, saya tidak memungkiri itu gitu, banyak hal-hal baru yang dibangun oleh Pak Jokowi, tapi menurut saya kurang seimbang dengan pembangunan SDM-nya sendiri. Kalau untuk Pak Prabowo, beliau mantan TNI gitu kan, bisa dibilang purnawirawan TNI. Kalau bicara nasionalis mungkin sulit untuk diragukan, artinya nasionalismenya sudah jelas lah. Kalau menurut saya lebih baik jangan golput. Kita mending lebih kritis lagi sebagai warga negara. Karena kalau misalkan golput, kita sendiri akan merasakan gitu ruginya, untungnya gitu. Keuntungannya ya kita bebas, kerugiannya ya
kita tidak mengambil hak kita untuk memilih. Balik lagi, hak itu ya terserah mau memilih atau tidak. Cuma kan sebenarnya kewajibannya adalah kita memilih. Jadi memilih mungkin hak, tapi juga kewajiban sebagai warga negara. Ya masa kita udah dikasih hak atau pilihan buat bersuara di pemilu, masa kita mau sia-siakan? Soalnya satu suara saja berpengaruh untuk masa depan Indonesia ke depannya. Berarti kan otomatis dia udah dihak oleh warga negara Indonesia, otomatis dia kan harus mempunyai haknya masing-masing, punya pilihannya masing-masing. Tidak ada untungnya sih kalau untuk golput. Lebih baik kita nyoblos saja lah. Ruginya jadi golput mungkin kita ya gimana ya? Itu mah kembali lagi lah ke masing-masing lah gitu kalau ini untuk golput. Menurut saya kalau golput itu berarti kita tidak ikut andil. Artinya kan kita sebagai rakyat ya, demokrasi di mana masyarakat itu sebagai yang penting gitu untuk siapa nih pemimpin yang akan dipilih, itu kan menentukan apakah keberadaan kita dari masalah pendidikan, terus lapangan pekerjaan, kesehatan, itu kan menentukan masyarakat juga gitu. Kalau misalkan kita golput terus nanti kita salah ternyata dengan pemimpin yang kita pilih, saya rasa akan merugikan diri kita sendiri dan masyarakat sendiri. Sebetulnya golput itu hak konstitusional warga negara, jadi tidak bisa, tidak dijerat hukum lah. Yang dijerat hukum itu ketika mengajak orang untuk golput. Tapi kalau misalnya kita memilih itu golput, itu ada sebagai sebuah pilihan. Namun sebagai warga negara juga saya menyayangkan ketika teman-teman misalnya memilih untuk golput dibanding untuk memilih, karena ketika teman-teman golput toh tidak merubah kondisi dan merubah keadaan dari kondisi bangsa kita. Artinya kalau kita sebagai seorang muslim, saya selalu diajarkan bagaimana ketika kita akan memilih pemimpin atau memilih sebuah kondisi, pilih walaupun misalnya kondisi tersebut kurang baik lah, misalnya tidak ada yang terbaik, tapi pilihlah yang paling sedikit mudaratnya. Kalau mereka yang golput ya mungkin bingung pilih siapa juga, terus kayak lebih bagus ini terus bagus ini juga, gitu sih. Ketika kita golput, ya seringlah iklan-iklan layanan masyarakat mungkin menjelaskan bahwa kalau misalkan golput itu nanti suaranya ke orang lain yang memang betul gitu. Apa yang diinginkan kita, apa yang menjadi keinginan keterbutuhan masyarakat sekarang, jadi dikasihkan ke orang-orang yang tidak bisa memenuhi keterbutuhan masyarakat hari ini. Makanya saya harap itu orang-orang yang punya pemikiran golput coba diverifikasi data lagi. Kita coba kaji lagi ulang visi misi mereka seperti apa, debat-debat kemarin seperti apa. Yang pasti kalau kita memang merasa sebagai orang Indonesia ya seharusnya jangan golput, karena kan kita memilih itu kan untuk negara kita sendiri. Kita membangun juga membangun munculnya dari rakyat, bukan membangun munculnya dari orang lain, apalagi kayak negara asing gitu segala macam. Seharusnya ya kita di sini mau ada pesta pesta rakyat ya, pemilu, harusnya kita semua bergabung di situ, ikut andil di situ, mendukung pasangan kita masing-masing. Semua kan punya hak pilihnya dengan segala macam pertimbangannya. Seharusnya kita pilih lah, jangan sampai golput, karena dengan golput itu ya justru secara tidak langsung menurut saya ya bisa merugikan negara kita sendiri. Sebetulnya kalau pandangan saya pribadi, sedikit ilmu yang saya mengerti gitu perihal seorang pemilih, golput itu memang hak, artinya tidak disalahkan sebetulnya gitu kan. Tapi secara normatif dan secara etika seorang pemilih itu bukan pilihan terbaik. Artinya bukan jalan pintas untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik gitu kan. 12 April sebentar lagi, sebagai warga negara yang baik, sebaik-baiknya kalian memilih, tapi sepintar-pintarnya kalian juga memilih. Karena di antara dua pasangan tersebut pasti ada yang lebih baik. Artinya pilihlah secara rasional mana visi misi yang lebih baik, mana visi misi yang kiranya akan membawa negara ini ke arah lebih baik lagi. Mungkin itu titip dari saya, mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik lagi, maju, amin insyaallah.